Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal asik pelatih halaman 160 buku Senang Belajar Matematika untuk SD MI kelas 5. Pada soal asik berlatih halaman 160 dapat 10 buah soal, yaitu selesaikanlah soal berikut, tuliskan cara hasilnya di buku tulismu. Yaitu soal yang pertama, sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? Sampai dengan soal ke-10, sebuah bak menampung air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 2 meter, harga air Rp400 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut? Jadi dari soal 1 sampai 10 pembahasannya berkaitan dengan volume bus. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama. Sebuah bak penampungan air bentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Panjang rusuk bus yaitu 95 cm atau S sama dengan 95 cm. Yang ditanyakan adalah volume balok, volume bak penampungan atau volume kubus berarti. Oke, volume bisa kita cari. Volume sama dengan S kali S dikali S, atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Rusuknya yaitu 95 cm, jadi volume sama dengan 95 cm dikali 95 cm dikali 95 cm. 95 dikali 95, 9025. 9025 dikali 95 sama dengan 857.375 cm kubik. Di volume bak penampungan dengan yang berbentuk kubus dengan diketahui panjang rusuknya 95 cm, maka volumenya sama dengan S dikali S dikali S. 95 cm dikali 95 cm dikali 95 cm. 95 dikali 95, 9025. 9025 dikali 95 sama dengan 857.375 cm kubik. Jadi volume bak penampungan adalah 857.375 cm kubik. Bisa dipahami adik-adik ya untuk mencari soal nomor 1. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Luas salah satu sisi kubus 36 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Sisi kubus berbentuk segi, berarti luas persegi yaitu 36 cm. Berarti sisinya, nah luas sama dengan sisi kali sisi, berarti S sama dengan akar dari 36. Itu akar dari 36, maka sisinya adalah 6. Nah, 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi akar dari 36 yaitu 6 cm. Setelah didapatkan panjang rusuknya adalah 6, S sama dengan 6 cm, maka volume yang ditanyakan adalah volume kubus. Volume sama dengan S dikali S dikali S. S-nya adalah 6 cm, maka volume sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. 6 dikali 6, 36. 36 dikali 6, 216 cm kubik. Jadi volume kubus dengan diketahui yang sisinya atau panjang rusuknya adalah 6 cm,
maka volume sama dengan S dikali S dikali S. S-nya adalah 6, berarti 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. 6 dikali 6, 36. 36 dikali 6, 216 cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 cm kubik. Yang pertama diketahui, luas salah satu sisi kubus adalah 36 cm kubik, cm kuadrat. Tentukan volume kubus tersebut. Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 cm kubik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Edo mempunyai akuarium berbentuk bus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja, berapa volume air yang harus dimasukkannya? Buat dulu yang diketahui di soal. Panjang rusuknya 120 cm, maka S-nya sama dengan 120 cm. Ditanyakan adalah volume air yang harus dimasukkan oleh Edo jika yang diisi hanya setengah. Jadi volume sama dengan, karena dia setengah berarti kita tambahkan 1/2 di depannya. Volume sama dengan 1/2 dikali S dikali S dikali S. Jadi 1/2 dikali 120 cm dikali 120 cm dikali 120 cm. 120 dibagi 2, 60. 60 dikali 120, 7.200. 7.200 kali 120 sama dengan 864.000 cm kubik. Jadi volume air yang harus dimasukkan oleh Edo adalah 864.000 cm kubik. Dengan diketahui panjang rusuknya adalah 120 cm, maka S-nya adalah 120 cm. Edo hanya mengisi setengah, jadi volumenya sama dengan setengah dikali S dikali S dikali S. Setengah dikali 120 cm dikali 120 cm dikali 120 cm. 120 dibagi 2, 60. 60 kali 120, 7.200. 7.200 dikali 120 sama dengan 864.000 cm kubik. Jadi volume air yang harus dimasukkan tersebut adalah 864.000 cm kubik. Pembahasan soal 1, 2, dan 3 bisa dipahami adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke soal yang keempat. Ali membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total 120 cm. Berapa volume kubus yang Ali buat? Buat dulu yang diketahui dari soal. Panjang kerangka 120 cm. Kita ketahui banyak rusuk kubus itu adalah 12 cm. Jadi panjang sisinya tinggal kita bagi saja 120 cm bagi 12. Jadi yang ditanyakan adalah volume kubus. Kita buat dulu yang ditanyakan. Bisa kita cari panjang sisi kubus sama dengan 120 cm dibagi 12. 120 dibagi 12, 10 cm. Jadi panjang sisi kubusnya adalah 10 cm. Yang diketahui panjang kerangka kubus adalah 120 cm. Panjang rusuknya adalah 12 buah. Seharusnya bukan 12 cm, 12 buah. Jadi ditanyakan adalah volume kubus. Jadi panjang sisi kubus sama dengan 120 cm dibagi 12, karena sisi kubus ada 12 banyak rusuknya, maka 120 dibagi 12, 10 cm. Maka volume kubus sama dengan S dikali S dikali S. S-nya adalah 10,
berarti 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000 cm kubik. Jadi volume sama dengan S dikali S dikali S. S-nya adalah 10, di 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000. Di 1000 cm kubik. Jadi volume kubus yang alipat adalah 1000 cm kubik. Dengan diketahui panjang kerangka kubus yang dibuat oleh Ali adalah 120 cm, maka yang diketahui banyak rusuhnya adalah 12, maka kita cari dulu panjang sisi. 120 dibagi 12, 10. Lalu kita cari volume, S dikatkan 3, jadi 10 dikali 10 dikali 10, 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000 cm kubik. Jadi volume kubus yang alibat adalah 1000 cm kubik. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Soal yang kelima, gabus bentuk kubus, volumenya adalah 13.824 cm kubik. Salah satu permukaannya akan dicat warna hijau, sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning. Berapa luas permukaan yang berwarna hijau? Harus kita ingat dulu, permukaan kubus itu ada sisinya ada 6 buah. Berarti satunya dicat hijau, berarti yang lainnya dicat kuning, berarti 1 hijau, 5 kuning. Jadi ingat, sisi kubus itu ada 6. Satu permukaannya dicat warna hijau, selebihnya warna kuning. Yang ditanyakan berapa luas permukaan yang berwarna hijau, berarti satu buah persegi nanti akan ditanya. Tentu diketahui dari soal, diketahui adalah volume gabus, kotak gabus. Volumenya adalah 13.824 cm kubik. Banyak sisi kubus ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu 6 buah. 6. Yang satunya dicat warna hijau, berarti banyak sisi berwarna hijau adalah 1, dan sisi berwarna kuning ada 5. Jadi karena banyak sisi kubus itu adalah 6, maka sisi berwarna hijau adalah 1 dan sisi warna kuningnya adalah 5. Jadi yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan yang berwarna hijau, berarti 1. Yang hijau itu berarti sisi luas persegi 1 saja. Berarti yang kita cari dulu berapa sih panjang sisi kubus, dengan diketahui volumenya 13.824 cm kubik. Kita ingat volume rumusnya adalah S dikali S dikali S, karena volumenya adalah 13.824 cm kubik sama dengan S dipangkatkan 3. S sama dengan akar pangkat 3. Ini akar pangkat 3 seharusnya di sini dari 18.324 cm kubik, bukan akar pangkat 2, akar pangkat 3, karena di sini pangkat 3, berarti ini kelupaan. Berarti di sini kita tambahkan akar pangkat 3. Di S sama dengan akar pangkat 3 dari 13.824. Berarti akar pangkat 3 dari 13.824 yaitu 24. Berarti besar dari 8.000. Berarti kalau besar dari 8.000 pangkalnya adalah 2. Berarti 2, kita lihat belakangnya 4. Teman dari 4 adalah 4. Kita ingat akar pangkat 3. 1 temannya 1, 2 temannya 8, 3 temannya 7, 4 adalah 4, 5 temannya 5, 6 temannya 6, 7 temannya 3, 8 temannya 2, 9 temannya 9. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan tonton video kita yang lain, yaitu khusus membahas tentang cara mudah mencari akar pangkat 3. Oke, setelah didapatkan sisinya yaitu 24 cm, maka kita cari lagi luas permukaan hijau, yaitu 1 buah persegi. Ingat, luas mencari persegi yaitu sisi kali sisi. Karena sisinya adalah 24, berarti 24 cm kali 24 cm. 24 dikali 24 sama dengan
576 cm kuadrat. Apabila dengan diketahui volume kubus 13.824 cm kubik, maka bisa kita cari dulu isinya dengan cara memasukkan ke volume. Volume sama dengan S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Volumenya adalah 13.824 cm kubik sama dengan S pangkat 3. Arti S sama dengan akar pangkat 3 dari 13.824 cm kubik. 13.000 berarti 2 besar dari 8.000, 4 berarti temannya adalah 4, berarti S sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan hijau. Hijau adalah satu buah persegi. Satu buah persegi sama dengan S dikali S. 24 cm dikali 24 cm sama dengan 576 cm kuadrat. Jadi luas permukaan yang berwarna hijau adalah 576 cm kuadrat. Apabila yang ditanyakan adalah yang berwarna kuning, jadi tinggal kita kalikan saja 576 kali 5, yaitu 2880 cm kuadrat. Kalau yang berwarna hijau adalah 576, kalau yang berwarna kuning adalah kita kalikan saja 576 dikali 5, yaitu 2880 cm kuadrat. Bisa dipahami adik-adik ya? Dari pembahasan soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Ali memasukkan air pada cetakan es yang berbentuk bus dengan panjang rusuk 5 cm. Jika terdapat 25 cetakan es, berapa volume air yang harus ia siapkan? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Panjang rusuk bus yaitu 5 cm. Banyak cetakan atau N-nya adalah 25. Cetakan es. Yang ditanyakan adalah volume air yang harus ia siapkan oleh Ali. Maka volumenya kita cari berarti 20 karena satunya berarti S kali S kali S. S pangkat 3. Karena dia ada 25 berarti tinggal kita masukkan saja N. Karena banyak cetakan yang kita misalkan dengan N berarti volume sama dengan N dikali S dikali S dikali S. Kalau S pangkat 3 saja berarti 1 buah. Kenapa cetakannya adalah 25 berarti kita masukkan rumusnya N dikali S dikali S dikali S. N-nya adalah 25, S-nya adalah 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. 5 dikali 5 25. 25 dikali 5 125. Jadi 25 dikali 125. 125 kali 25 sama dengan 3125 cm kubik. Dengan diketahui dari soal nomor 6, yang rusuk bus yaitu 5 cm, banyak cetakan atau N-nya adalah 25, maka yang ditanyakan volume air yang harus disiapkan oleh Ali. Jadi volumenya kita cari saja N. Nah, ada 25 berarti kita masukkan N dikali S dipangkatkan 3. N-nya adalah 25, berarti 25 dikali 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125 cm kubik. 25 dikali 125 sama dengan 3125 cm kubik. Jadi volume air yang harus ia siapkan atau yang harus disiapkan adalah 3125 cm kubik. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-7. Soal yang ke-7. Setiap seminggu sekali Beni menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut adalah 80 cm.
Setelah dikuras, ia mengisinya hingga penuh. Berapa volume air yang diperlukan? Berarti kita dulu yang diketahui dari soal. Berarti S-nya adalah atau panjang rusuknya atau panjang sisinya adalah 80 cm. Panjang rusuk kubus adalah 80 cm. Yang ditanyakan adalah volume air yang diperlukan. Tinggal kita masukkan volume sama dengan S dipangkatkan 3 atau S dikali S dikali S. S-nya adalah 80 cm kali 80 cm. 80 cm kali 80 cm kali 80 cm. 80 dikali 80, 6.400. 6.400 dikali 80 sama dengan 512.000 cm kubik. 80 kali 80, 6.400. 6.400 kali 80, 512.000 cm kubik. 512.000 cm kubik. Diketahui dari soal nomor 7, panjang rusuk kubusnya adalah 80 cm atau kedalaman bak mandinya adalah 80 cm. Yang ditanyakan volume air yang diperlukan. Volume sama dengan S dikali S dikali S. 80 cm dikali 80 cm dikali 80 cm. 80 kali 80, 6.400. 6.400 dikali 80 sama dengan 512.000 cm kubik. Jadi volume air 512 cm kubik kita jadikan ke liter, yaitu 512 liter. Boleh saja kamu buat 512 cm kubik, atau biasanya kalau volume itu dalam bahasanya satuannya dalam bentuk liter, boleh juga 512 liter. Jadi volume air yang diperlukan oleh Benny adalah 512 liter atau 512.000 cm kubik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Kotak kubus rusuknya 4 meter. Diisi kubus kecil. Kotak kubus rusuknya 4 meter, diisi kubus kecil. Dengan panjang rusuknya adalah 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan dalam kubus besar? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Kotak kubus atau panjang rusuk kubus besar yaitu 4 meter. 4 meter sama dengan 400 cm. Meter ke senti turunnya 2, berarti kita kalikan 100. Dikali 100, 400 cm. Panjang rusuk kubus kecil itu 2 cm. Atau panjang rusuk kubus yang ini, salah ini sedikit ini. Panjang rusuk kubus kecil. Sedikit. Panjang rusuk kubus kecil yaitu 2 cm. Yang ditanyakan adalah banyaknya kubus kecil yang dapat dimasukkan ke kubus besar. Jadi volumenya berarti banyaknya bisa kita bagi saja volume kubus besar jadi volume kubus kecil. Banyaknya yaitu volume akuarium besar. Lagi volume kubus nih.
Yang diketahui panjang rusuk kubus besarnya adalah 4 meter sama dengan 400 cm. Panjang rusuk kubus kecilnya adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah banyak kubus kecil yang dapat dimasukkan ke kubus besar. Jadi banyaknya sama dengan volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. Volume kubus besarnya yaitu 400 cm dikali 400 cm dikali 400 cm dibagi volume kubus kecilnya karena sisinya adalah 2 cm, berarti 2 cm dikali 2 cm dikali 2 cm. Jadi 100 dikali 400. 160.000. 160.000 kali 400 sama dengan 64 juta. Bagi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 64 juta dibagi 8. Nanti 64 dibagi 8. 8. Padahal kita tambahkan saja nolnya. 6 berarti 8 juta kubus kecil. Jadi banyaknya kubus kecilnya dapat dimasukkan ke kubus besar dengan diketahui panjang rusuk kubusnya adalah 400 cm, maka volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. 100 cm dikali 400 cm dikali 400 cm. 100 dikali 400. 160.000 bagi dikali 400. 64 juta cm kubik bagi 4 cm dikali 2 cm 4 cm kuadrat dikali 2 cm 8 cm kubik. 64 juta dibagi 8, 4 bagi 8, 8. Dan kita tambah saja nolnya, berarti 8 juta kubus kecil. Jadi banyaknya kubus kecil yang dapat dimasukkan ke kubus besar adalah 8 juta kubus kecil. Caranya cukup gampang, tinggal kita bagi saja volume kubus besar bagi volume kubus kecil. Jawabannya adalah 8 juta kubus kecil. Kita lanjut pembahasan 2 soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-9 dan ke-10. Soal yang ke-9. Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm, sedangkan akuarium Lina yang rusuknya adalah 35 cm. Apabila akuarium Lina diisikan isi air hingga penuh dan diturunkan ke akuarium Benny, berapa air yang muntah? Lihat dulu yang diketahui dari soal. Panjang rusuk kubus Benny 30 cm. Panjang rusuk kubus Lina 35 cm. Berarti yang lebih besar adalah panjang rusuk kubus Lina atau kubus Lina. Panjang lebih besar akuarium Lina dibandingkan akuarium Benny. Yang ditanyakan adalah banyak air yang apabila akuarium Lina ini diisikan airnya ke akuarium Benny, apa air yang tumpah? Caranya cukup gampang, banyak air yang tumpah yaitu volume akuarium Lina dikurangi volume akuarium Benny. Volume akuarium Lina yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, itu 35 cm kali 35 cm kali 35 cm kurang 30 dikali 30 cm dikali 30 cm. 35 dikali 35 1225. 1225 kali 35 sama dengan 2875 cm kubik kurang 30 dikali 30 900. 900 dikali 30 27.000 cm kubik. Jadi 42.475 cm kubik dikurang 27.000 cm kubik sama dengan 15.875 cm kubik. Jadi air yang tumpah adalah 15.875 cm
kubik. Diketahui dari soal nomor 9, panjang rusuk kubus Beni 30 cm, panjang rusuk kubus Lina 35 cm. Yang ditanyakan apabila bagian air yang ada di akuarium Lina, akuarium Beni berapa banyaknya air yang tumpah. Banyak air yang tumpah sama dengan volume akuarium Lina kurangi volume akuarium Beni. Kita cari volumenya 35 cm dikali 35 cm dikali 35 cm, yaitu 42.875 cm kubik, kurang volume akuarium Beni 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm sama dengan 27.000 cm kubik. 42.875 cm kubik dikurang 27.000 cm kubik sama dengan 15.875 cm kubik. Jadi banyak air yang tumpah adalah 15.875 cm kubik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus memiliki panjang rusuknya adalah 2 meter. Harga air dalam Rp100 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut? Berarti biayanya berapa? Tentu kita cari dulu volume airnya. Setelah dapatkan volumenya baru kita kalikan dengan harga airnya per liter. Volumenya harus kita jadikan dulu nanti satuannya ke liter. Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Panjang rusuk kubus Beni lagi, ini sedikit salah, panjang rusuk kubus saja. Ada nama Beni lagi di sini. Panjang rusuk kubus yaitu 2 meter. Panjang rusuk kubus yaitu 2 meter sama dengan 200 cm. Meter ke senti kita kalikan 100, berarti 2 kali 100, 200 cm. Harga air per liter Rp100 per liter. Ditanyakan berapa uang untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut, berapa biayanya untuk mengisi bak air tersebut. Maka kita cari dulu volume bak penampungan atau volumenya sama dengan S dikali S dikali S. Volumenya S-nya adalah 200 cm, berarti volume sama dengan 200 cm dikali 200 cm dikali 200 cm. 200 kali 200 10.000. 10.000 dikali 200 sama dengan 8 juta cm kubik. 8 juta kita jadikan liter, yaitu 8.000 liter. Di volume sama dengan S dikali S dikali S. 200 cm dikali 200 cm dikali 200 cm. 100 dikali 200 40.000 dikali 200 sama dengan 8 juta cm kubik. Kita jadikan ke liter. 8 juta cm kubik sama dengan senti naik ke desi, berarti naiknya 1, berarti kita bagi 1000. Di 8 juta dibagi 1000 sama dengan 8.000 liter. Karena desi sama dengan liter, ada naiknya 1, karena dia pangkat 3 kita bagi 1000, berarti 8.000 liter. Jadi biaya 8.000 liter dikali 400. 8.000 dikali 400 sama dengan 3.200.000 rupiah. Jadi biaya sama dengan volume air dikali biayanya per liter, yaitu 400. 8.000 dikali 400 sama dengan 3.200.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi bak penampungan air tersebut adalah 3.200.000 rupiah. Bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan soal 1 sampai 10, yaitu soal asik berlatih di halaman 160 di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI
kelas 5. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan mencintai matematika tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus mendampingi proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel kita ini supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.